Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam hari ini adalah mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan kondisi masyarakat Arab pra-Islam. 2. Menyebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad. 3. Menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. 4. Menyebutkan misi dakwah Nabi Muhammad. Jadi temanya pada bab pertama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Ini pembahasan pertama. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Pra artinya sebelum, dan Islam, sebelum adanya Islam, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Bagaimana kondisi mereka, kondisi masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Pembahasan pada materi ini yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, kondisi sosial mereka, kondisi ekonomi, kondisi politik. Yang pertama kita akan membahas mengenai kepercayaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Sejarah kepercayaan masyarakat Arab. Jadi mereka menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu percaya dan menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran tersebut diteruskan oleh Nabi Ismail. Jadi mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu menyembah kepada Allah. Mereka juga membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah kaum Islam, umat muslim. Namun setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah. Ini latar belakangnya, ini sejarahnya adalah pada suatu hari pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay pergi ke Syam untuk perdagangan. Nah, di kota tersebut Amir melihat ibadah umat penduduk kota Syam ini menyembah berhala. Jadi Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya. Kemudian Amir membawa sebuah berhala dan diletakkan di Ka'bah. Ini latar belakangnya. Nah, jadi Amir bin Lu'ay yang membawa berhala tersebut ke Ka'bah. Nah, selanjutnya penyimpangan ajaran tauhid yang telah diajarkan Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail itu akhirnya terjadi namanya masa jahiliyah, yaitu penyimpangan terhadap ajaran tauhid. Masa jahiliyah itu artinya zaman masa kebodohan. Maksudnya bodoh itu bagaimana? Nah, jahiliyah ini maksudnya bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, tapi mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka sudah tidak beriman pada Allah lagi. Mereka sudah menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa mereka menyimpang dari ajaran tauhid? Karena pertama, alasannya adalah satu, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu mereka bersama mereka. Maksudnya mereka ingin Tuhan yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka sentuh, mereka mohon-mohon. Itu. Jadi mereka banyak yang menyembah terhadap berhala. Kemudian dua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa. Contohnya nenek moyang yang sudah berjasa atau pahlawan-pahlawan, mereka sangat mengagungkan. Mereka bahkan beribadah meminta-minta di atas kuburan para leluhur karena sangat mengagungkan mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam sehingga mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan, misalnya kepada jin. Mereka minta membuat sesajen dan meminta pada jin agar terhindar dari bencana-bencana. Jadi ini alasan mereka itu menyimpang dari ajaran Allah, ajaran tauhid kepada Allah. Kemudian mereka kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, ini yang pertama, mereka percaya terhadap berhala. Ini berhala, mereka sembah-sembah
Bangsa Arab jahiliyah menaruh 360 berhala di sekitar Ka'bah. Berhala yang terkenal adalah Uzza, Manat, Hubal, dan Lata. Ini sudah dijelaskan oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 18 sampai 20. Nah, ini seperti ini An-Najm. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Jadi sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Maka apakah patut kamu menganggap berhala Lata, Uzza, dan Manat sebagai anak perempuan Allah? Jadi mereka menganggap Lata, Mana, Uzza, dan Hubal ini sebagai anak perempuan dari Allah. Mereka beribadah mereka tetap menyembah Allah, tapi menganggap berhala-berhala ini adalah fasilitator media mereka untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu. Selanjutnya, agama bangsa Arab jahiliyah. Agama bangsa Arab sebelum adanya Islam. Yang pertama adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani sama-sama agama samawi. Samawi artinya langit, agama yang diturunkan dari langit, maksudnya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi ini Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nasrani kepada Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Namun saat ini agama Nasrani sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Mereka malah menganggap Nabi Isa adalah putra Tuhan. Seperti itu, sudah banyak penyimpangan. Selanjutnya agama Sabi'ah. Agama Sabi'ah ini pemeluknya ini menyembah bintang, planet, dan matahari. Ini banyak berkembang di daerah Syam dan Yaman. Yang keempat adalah agama Majusi atau Zoroaster. Keyakinan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sebelum Islam datang, mereka mempercayai keesaan Allah sesuai ajaran Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, mereka melenceng. Mereka menganut kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Di antaranya, pertama, paham animisme. Animisme ini kepercayaan terhadap roh atau jiwa yang terdapat pada benda di sekitar. Contohnya, batu. Mereka menganggap batu itu mempunyai roh. Jadi mereka bisa meminta-minta pada batu, api, dan kayu. Ini animisme. Selanjutnya fetisisme. Di sini artinya pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai tuah atau ampuh. Ini ampuh. Contohnya batu. Sebuah batu mereka anggap itu ampuh, mampu mengabulkan permintaan dan macam-macam. Akhirnya mereka menjadikan batu tersebut jimat dan dibawa kemana-mana. Itu fetisisme. Selanjutnya totemisme. Totemisme ini pengkultusan terhadap hewan dan tumbuhan yang dianggap suci. Jadi mereka sangat berterima kasih terhadap hewan dan tumbuhan. Saking seperti itu mereka mengkultuskan, mensucikan hewan dan tumbuhan. Jadi tumbuhan dan hewan ini ketika mati mereka kuburkan, mereka melakukan upacara-upacara untuk menyucikan hewan dan tumbuhan ini. Ini totemisme. Selanjutnya pengkultusan nenek moyang. Jadi dengan sangat cintanya terhadap nenek moyang yang telah berjasa, mereka meminta-minta, mereka bersembahyang atau mereka melakukan peribadatan di atas kuburan nenek moyang. Mereka menganggap nenek moyang itu adalah sosok yang suci. Selain ini juga yang terakhir, mereka kepercayaan lainnya salah satunya itu terhadap jin. Nah, jadi mereka membuat sesajen dan meletakkan di sebuah tempat yang dianggap tempat di mana jin itu berada. Jadi memberikan sesajen dan macam-macam. Mereka meminta-minta dan segala macam. Naudzubillah, semoga kita tidak menganut keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Selanjutnya adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi kehidupan sosial mereka. Nah, di sini karakter bangsa Arab. Karakter mereka adalah setia dan cinta pada adat dan tradisi masing-masing kabilah. Gaya hidup
masyarakat Arab pada waktu itu adalah berkabilah. Kabilah artinya sekelompok masyarakat yang membentuk perkumpulan berdasarkan garis keturunan. Contohnya kabilah Bani Quraisy, kabilah Bani Hashim, dan kabilah-kabilah yang lain. Jadi mereka berkumpul sesuai dengan garis keturunan. Pada masa jahiliyah, mereka suka melakukan perampasan, perusuhan, dan lain-lain. Tapi pada dasarnya mereka itu adalah bangsa yang jujur, pemberani, dan rela berkorban. Sedangkan ini kebiasaan buruk Arab jahiliyah. Bangsa Arab jahiliyah pertama, memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi perempuan yang baru lahir, karena menganggap bayi perempuan itu suatu aib bagi keluarga. Jadi semua bayi perempuan yang lahir itu dibunuh karena aib bagi keluarga. Mereka menganggap seperti itu. Yang kedua, suka minum khamr dan mabuk-mabukan. Tiga, suka berjudi, mencuri, dan merampok. Kemudian menyembah berhala serta suka melakukan peperangan. Ini kebiasaan buruk Arab jahiliyah sebelum adanya Islam. Oleh sebab itu maka disebut dengan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, karena nanti Nabi Muhammad akan menghapus semua ini. Nah, itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam. Nah, di sini mata pencaharian mereka apa saja? Nah, di sini akan dijelaskan. Sebelum adanya Islam, mereka sudah mengenal namanya perdagangan, pertanian, dan industri. Tapi yang sangat populer pada waktu itu adalah perdagangan. Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah bahkan mengabadikan perjalanan mereka dalam surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, li'ilafi Quraisyin, kebiasaan orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatash syita'i was-shaif, melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Nah, ini perjalanan. Ketika musim panas mereka ke kota Syam. Ketika musim dingin mereka menuju Yaman. Ini perjalanan perdagangan. Di Mekah juga ada beberapa pusat perdagangan yang sangat terkenal atau disebut dengan pasar-pasar. Ada Ukas, ada Mijannah, ada Zul Majas. Ini pusat-pusat perdagangan di kota Mekah. Jadi sangat maju sekali perdagangan. Kemudian ada namanya pertanian. Karena kondisi yang kurang subur, pertanian ini hanya dilakukan pada kota-kota yang subur seperti Yaman, Taif, dan Madinah. Hasil pertanian mereka adalah kurma dan gandum. Ini pertanian, tapi tidak terlalu maju karena kondisinya yang kurang subur. Selanjutnya, industri. Kegiatan industri adalah profesi yang sederhana dan banyak dilakukan oleh para budak dan orang Yahudi. Contohnya banyak budak yang menjadi tukang besi, kayu, penenun ini kain, dan pembuatan senjata lain-lain. Ini kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi ada perdagangan, pertanian, industri. Kemudian yang terakhir, kondisi politik. Bagaimana keadaan politiknya? Nah, pada waktu itu dikuasai oleh 3 kekaisaran besar, yaitu ada namanya Nasrani Bizantium, ini dari Romawi. Kemudian kekaisaran Persia ini menganut agama Zoroaster, menyembah api. Ini dikuasai oleh dinasti Sasani. Ada juga namanya dinasti Himyar, ini ada di Arab Selatan. Juga ada beberapa kerajaan-kerajaan sebelum Islam datang. Pertama ada kerajaan Hijaz, kerajaan Ma'iniyah, kerajaan Sabah ini terkenal di Al-Quran disebutkan ini ada Ratu Bilqis. Kemudian kerajaan Himyariyah, Manazirah, Ghassan, Kinda, dan Qotbah. Ini kerajaan-kerajaan pada masa sebelum adanya Islam. Nah, selanjutnya alhamdulillah, sekian alhamdulillah, semoga bermanfaat. Tolong dipelajari yang ada di LKS. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.